Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdahu la syarikalah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi alladzi la nabiyya ba'da, wa alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak anugerah, nikmah. Di antara nikmah itu yang sedang kita jalani dan sedang kita rasakan, Allah masih mau menggerakkan hati kita, ya, menggerakkan hati kita untuk bisa duduk di majelis ilmu ini walaupun dengan episode yang berbeda, ya kan, episode yang berbeda. Biasanya episodenya mungkin cinta Fitri, nah sekarang Fitri yang jatuh cinta, ya. Nah, kenapa terkait itu? Karena toh insya Allah pembahasan kita insya Allah bersama narasumber kita. Udah kenal dengan beliau ya? Nah, saya kenalkan. Nah, beliau adalah Syekh Ahmad Umar Taj. Siapa? Taj. Nah, Syekh tahu paling bawah yang namanya Syekh Ahmad Umar Taj. Apa arti taj? Nah, itu nanti cari kamus ya. Syekh Ahmad Umar Taj. Nah, beliau merupakan salah seorang di antara rekan-rekan kerja beliau yang merupakan delegasi dari Al-Azhar Asy-Syarif. Utusan dari Al-Azhar dari negeri Kipti. Tahu Kipti enggak? Kipti itu salah satu nama suku bangsa di Mesir. Suku bangsa aslinya Mesir itulah suku Kipti. Nah, beliau dari negeri Kipti. Dan insya Allah bersama beliau dengan pembahasan yang menarik, pembahasan yang apa ya bahasanya kalian anak-anak milenial, pembahasan pink. Apa kira-kira tuh pink? Hah? Pink. Tahu pink nggak? Nggak ada yang pakai pink di sini. Pink. Terkait dengan Fitri yang jatuh cinta. Terkait dengan bagaimana kita mengatasi dan bagaimana kita menyikapi cinta dalam kehidupan rumah tangga. Ini sekarang anak tanya. Sudah pada mau nikah kan? Enggak. Oke, pertanyaannya anak rubah. Pada mau nikah kan? Enggak ada yang mau nikah ini? Nah, anak tanya bukan cepet. Mau nikah kan? Enggak. Nah, ini sebagai perbekalan buat kalian. Pasti ada toh pertanyaan bahasa Swedianya unek-unek. Kira-kira hal-hal apa sih di dalam rumah tangga itu? Apa sih hak seorang istri? Apa sih yang harus dilakukan seorang istri? Apa sih yang dilakukan, yang didapat oleh seorang istri dari pasangannya? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini coba kita akan kumpul dari kalian. Silakan siapa aja. Jangan malu karena innallaha la yastahi minal haqq. Allah itu enggak pernah malu dari yang namanya kebenaran. Nah, terkait ini suatu ketika seorang wanita bertanya menjumpai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia ingin menanyakan satu hal yang sangat kalau kita terjemahkan sangat memalukan. Tapi sebelum dia menyampaikan dia katakan gini, ya Rasulullah innallaha la yastahi minal haq. Ya Rasulullah, sungguh Allah tidaklah malu dari yang namanya hak. Apa itu hak? Kebenaran. Tahu nggak apa pertanyaannya? Pertanyaan yang kalau kalian tanyakan kepada teman, kalian malu, apalagi kepada guru kalian. Apa pertanyaan? Ya Rasulullah,
bagaimana kalau seorang wanita mimpi basah? Ada nggak mimpi basah? Nah, ada nggak wanita mimpi basah? Ada. Itu ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Ya, mimpi basah. Jadi ya Rasulullah, bagaimana jika seorang wanita terus dia mendapati pada kasurnya basah, pada daerah kemaluannya basah. Jadi kalau laki-laki mimpi basah. Nah ini kan sesuatu yang malu kan. Pertama ditanya kepada gurunya, kedua ditanya kepada gurunya, kepada laki-laki. Khadijah nanya itu sama si Sakinah, malu nggak? Apalagi kalau Khadijah nanya itu sama Mas Yopi, Pak Yopi, malu kan? Jangankan Pak Yopi, kalau ditanya itu sama Ana, malu nggak? Mungkin menjaga. Seperti kemarin ada di antara kalian bertanya tentang sesuatu yang Ana menjelasnya bingung. Tapi karena itu butuh penjelasan, mau nggak mau Ana jelasin. Yang ditanya apa? Apa kira-kira ditanya? Apa dia yang ditanya? Khadijah apa yang kira-kira ditanya? Lupa nih pertanyaan apa. Nah intinya pada saat ini Syekh ada bersama kita. Nah keterkaitannya adalah tentang pembahasan rumah tangga. Mungkin kalian belum menikah ya, tapi pasti merencanakan, ya kan? Pasti kalian penasaran apa sih yang didapatkan seorang wanita. Salah satu contoh sedikit. Setelah ini Anda minta pertanyaannya ya, siapapun minta pertanyaannya. Perhatikan, apakah seorang wanita wajib masak? Apakah seorang wanita wajib mencuci piring, mencuci ini? Kemudian, apakah seorang wanita harus menerima seluruh uang suaminya? Nah, kan ada kan pertanyaan-pertanyaan. Nah, seperti itu pasti, perhatikan, kita ulangin. Pasti ada hal-hal yang menjadi pertanyaan di benak kalian. Apa yang kalian dapati dan apa yang harus kalian lakukan. Yang pertama, Ana yakin semua kita egois. Ya, manusia memang settingannya egois. Tapi Ana selalu arahkan untuk kalian mencari tahu apa kewajiban kalian dulu. Ustadz, apa sih yang harus kulakukan sebagai seorang wanita nantinya jika aku nanti awal menjadi seorang istri? Apa yang harus atau kewajiban-kewajiban aku? Kenapa? Karena setiap muslim, ini muslim ya, setiap muslim jika dia mencari tahu di awal dan berusaha mencari dan menunaikan kewajibannya, pasti dia mendapatkan haknya. Contoh antara Rifa dengan Nurwati, masing-masing mereka, gak usah aneh-aneh, masing-masing mereka tahu kewajibannya. Si Rifa tahu kewajiban dia terhadap Nurwati, Nurwati tahu kewajiban dia terhadap Rifa. Kira-kira mereka mendapat haknya nggak? Pada istrinya, saat itu juga istri mendapat haknya. Nah, pertanyaan dari sini akan muncul, Ustadz, apa kewajiban aku? Atau apa yang perlu aku lakukan? Nah, silahkan ditanya, angkat tangan, sebut nama. Syekh menunggu. Silakan. Syekh خلاص تعب من المنام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أنا تركت التصوير في الاستوديو وطلبت أن يكون التصوير معكن هنا لأن الموضوع هذا مهم جدا ويتعلق بكن وهو معرفة حق الزوج. معرفة حق الزوج. الله عز وجل جعل للزوج حقوقا وجعل عليه واجبات
طيب تكلمنا في الواجبات في الحلقة السابقة، واليوم إن شاء الله نتكلم في حق الزوج. ما هي حقوق الزوج؟ وماذا يجب على الزوجة أن تفعل مع زوجها؟ اعلمي أولا أن طاعتك لله عز وجل لن تقبل إلا إذا أطعت زوجك. بمعنى لو أن الواحدة منهن تصلي وتصوم وتفعل الطاعات لكنها تغضب زوجها، الله لا يتقبل منها إلا إذا أطاعت زوجها، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو جنتك ونارك، فإن رضي عنها زوجها رضي عنها الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبوابها شئت. Nah, satu hal yang perlu kita ketahui, nah sebetulnya rekaman ini ya, itu biasa dilakukan beliau di studio kan. Namun kali ini beliau langsung meminta, karena apa? Karena ini ada keterkaitannya dengan kalian. Apa itu? Terkait bagaimana membangun sebuah mahligai rumah tangga, tentang hak dan kewajiban masing-masing pasangan. Nah, sebagaimana ini hanya lanjutan di episode sebelumnya, halaqah sebelumnya, situ sudah dibahas tentang kewajiban masing-masing suami atau masing-masing pasangan dan istri. Kemarin kita sudah bahas terkait kewajiban suami. Sayang kalian gak ikut. Nah, kalau kalian ikut pasti kalian senang banget. Nah, kali ini kita berbicara tentang apa kewajiban istri yang merupakan hak suami. Ya kan, paham ya? Kewajiban kalian merupakan hak bagi orang lain. Kewajiban kami hak untuk kalian seorang wanita atau istri. Apa itu? Apa kewajiban seorang istri atau hak-hak seorang suami yang harus ditunaikan oleh pasangannya, istrinya? Sebab apa? Perhatikan, seorang wanita tidak akan masuk surga dengan ibadahnya sampai dia benar-benar memberikan ketaatan dan keridhaan dan memperhatikan keridhaan suaminya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, hiya jannatuki wa naruki. Nah, ketaatan terhadap suami itu adalah, suamimu adalah surga dan nerakamu. Oleh karena itu Rasulullah bersabda di lain kesempatan, wanita jika dia melakukan sholat 5 waktu, sholat wajibnya, kemudian dia puasa 1 bulan penuh di puasa Ramadan, kemudian dia taati suaminya, maka apa dikatakan kepadanya? Masuklah dari pintu surga mana saja yang engkau inginkan. Alangkah benar bahwasanya ketaatan atau hak suami itu besar untuk seorang istri, seperti pula hak kalian besar atas seorang suami, maka masing-masing diminta untuk menunaikan hak-hak tersebut dan melakukan kewajibannya agar seimbang di antara kehidupan berumah tangga. طيب لماذا يجب على المرأة طاعة زوجها وكيف؟ تجب الطاعة على المرأة لزوجها لأنه صاحب فضل وقوامة عليها. قال تعالى الرجال قوامون على النساء. طيب الطاعة لا تكون إلا في المعروف، الطاعة لا تكون في المعصية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على المرء يعني على الإنسان السمع والطاعة، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. إذن يجب على المرأة أن تطيع زوجها ما دام أنه يأمرها بطاعة الله عز وجل. Nah, hak pertama yang merupakan hak seorang suami dari istrinya, sudah kita bahas sebelumnya, adalah ketaatan seorang istri. Itu hak seorang suami. Nah, sebab apa? Taat itu merupakan hal yang paling pokok yang harus diberikan atau ditunaikan seorang istri kepada suaminya. Sebab apa?
Allah sendiri yang mengisyaratkan itu, yang mengabarkan itu dalam firman-Nya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, karena apa? Seorang laki-laki itu memiliki keutamaan dan memiliki tugas lebih. Seperti memiliki keutamaan lebih, juga memiliki tugas lebih dan kewajiban yang lebih. Oleh karena itu, sosok kepemimpinan, sosok yang harus mengemban tanggung jawab, yakni seorang pemimpin, wajiblah dia untuk ditaati. Karena kalau dia tidak ditaati, maka tanggung jawab tersebut akan sulit untuk dia pikul. Oke? Tapi perhatikan, ketaatan hanya kepada kebaikan, ma'ruf. Ya, paham ya? Ketaatan hanya kepada kepada yang ma'ruf. Kalau dia tidak ma'ruf, maka tidak ada ketaatan baginya. Contohnya ya, Anda bilang, Khadijah, lakukan ini. Selama itu ma'ruf, maka lakukan. Tapi kalau itu tidak ma'ruf, sifatnya adalah maksiat, jangan diikuti. طيب كيف تجب طاعة الزوجة لزوجها أو في أي شيء؟ تجب الطاعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نظر إليها سرته وإذا أمرها أطاعته وإذا أقسم عليها أبرته وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. بمعنى حين يدخل الزوج إلى البيت، يعني مثلا إن دخل الأستاذ خير الإنسان إلى بيته ووجد زوجته في حالة سيئة، يعني مثلا رائحتها لا تطاق، منظرها لا يطاق، هذا سيصيبه بالاكتئاب. صحيح؟ صحيح. طيب وأنا كذلك إن دخلت إلى بيتي ووجدت زوجتي رائحتها بصل وسوم وعرق، تمام، وتلبس ملابس رسة قديمة ومتسخة ولا تهتم بشعرها ولا تضع كحل في عينها، لا تضع شيء في وجهها، رائحتها منفرة، كلامها مزعج، صوتها عالي، هذا كله ينفر. ولذلك قال النبي إذا نظر إليها سرته. طيب وإن أمرها أطاعته، يقول لها افعلي، تقول نعم سمعا وطاعة. وإن أقسم عليها يعني والله افعلي كذا، تقول حاضر سمعا وطاعة. طيب وإن غاب عنها، إن تركها وانصرف أو سافر مثلا، تحفظه في نفسها فلا تعرض نفسها للحرام ولا للرجال، وتحفظ له ماله وتحفظ له عياله. Nah, sebuah pertanyaan, ketaatan itu bagaimana bentuk wajibnya? Apakah disuruh, ayo seperti ini, enggak Pak, enggak Mas, apakah seperti itu? Enggak, lebih luas daripada itu. Ketaatan adalah bentuknya seperti sabda Nabi SAW, jika dia melihat sang istri, maka dia merasa senang melihatnya. Nah, bukan seperti tadi yang dikisahkan. Jangan ketika contohnya anak nih pulang ke rumah, anak dapati istri pakaiannya lusuh, ya kan, pakaian 2 hari yang lalu. Ketika anak tinggalkan pagi, terus pulang masih itu juga. Nah, kemudian baunya masih bau iler atau bau bawang, ya kan, kalau istri-istri yang masak gitu kan. Atau beliau juga kasih contoh, malah nanti sebelum masuk, ketika masuk ketuk pintu udah teriak-teriak bentar, ngomel-ngomel di belakang, kan ada kan kayak gitu. Makanya seperti itu ditahan. Oke. Nah, kemudian bentuk ketaatan lainnya adalah ketika dia diperintahkan oleh suaminya meminta sesuatu, apa yang dilakukan? Maka harus melaksanakannya. Kemudian ketika suaminya marah dan agak mempertegas kata-katanya, maka harus patuh dan tunduk, jangan melawan. Walaupun di saat itu suaminya salah. Kenapa? Diamnya istri itu akan mencegah hal-hal kemungkaran yang lebih besar. Dan satu hal lagi, bentuk ketaatan itu adalah ketika suaminya tidak ada bersamanya atau tidak ada di sisinya. Apa yang dia lakukan? Menjaga dirinya dan menjaga hartanya. Sebab ada kasus-kasus ketika suaminya nggak ada, merdeka dia. Itulah nanti istilahnya ya, ada will dan pill. Tahu will ya? Will dan pill tahu ya?
Nggak tahu. Ya udah, anggap aja udah tahu ya. Wanita idaman lain atau pria idaman lain. Nah, hal seperti itu dia karena dia tidak menjaga dirinya atau tidak pula menjaga harta suaminya. Maka seorang istri bentuk ketaatan lainnya adalah menjaga dirinya dan menjaga rumahnya dan harta suaminya. Karena ada istri, ini sebagai contoh aja, ada yang dia ketika di luar pengetahuan suaminya, dia malah memberikan hartanya itu contohnya kepada orang-orang yang tanpa izin suaminya. Oke, paham? Tapi kalau suaminya nggak ngizinkan pelit, nah itu beda cerita. Nanti akan kita bahas. طيب النظافة الشخصية للمرأة هي أهم شيء، بمعنى أنها تغتسل دائما وتلبس أفضل الثياب وتضع روائح طيبة، تهتم بوجهها، تقلم أظفارها، تسرح شعرها، تضع الكحل، تمام، تتزين. ولذلك لما تكلم القرآن في موضوع الزنا بدأ بالمرأة لأنها هي التي تبدأ تغري الرجال وتعرض للفاحشة. ولما تكلم في موضوع السيدة لا أيوة السرقة بدأ بالرجال، لكن موضوع آخر موضوع زليخة مع سيدنا يوسف هي التي بدأت، تهيأت وقالت إيه هيت لك هيت لك هئت لك، جهزت نفسها وهي التي بدأت بذلك. إذن على المرأة أن تبدأ بذلك. ولذلك أنا حين أخرجت هذا السواك متعمد. لماذا؟ واستعملت السواك لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. كان النبي يستعمل السواك عند كل صلاة وقبل أن ندخل إلى البيت حتى لا تكون رائحته. هذه مشكلة كبيرة، 80% من حالات الطلاق بسبب رائحة. طيب تكلم. Nah, hal penting lainnya bentuk ketaatan tadi adalah menjaga kebersihan diri. Menjaga kebersihan diri. Ini bagi kalian calon emak-emak ya. Kan ada pepatah mengatakan jangan sepelekan emak-emak berdaster. Ya kan, kalau udah dandan kelar hidup lo. Ada kan istilah kayak gitu kan? Pernah dengar? Nggak pernah tahu? Atau pura-pura nggak tahu? Nah, itulah sadisnya dan naifnya dari kalangan wanita. Di rumah yang jeleknya dikasih suami, di luar rumah baru cakepnya minta ampun. Ini salah kaprah. Maka jangan cerita, jangan ngomel, dan jangan menangis ketika ketika nanti suami tertarik pada wanita lain. Paham? Karena apa? Dia dapetin rumah lusuh. Baunya masih bau bawang, masih bau asap kalau masak ya. Nah, atau baunya masih bau pesing anaknya. Nah, karena ini hal yang penting banget. Important. Very very important, sangat-sangat penting sekali. Seharusnya wanita mandi, sering-sering mandi. Jangan sejam sekali mandi, ntar masuk angin. Artinya, yang mandi tersebut bisa menjaga pertama kebersihan dia dan wangi tubuhnya. Ini kita ya berbicara dari pihak laki-laki. Ini kalau anak sesuai dengan pengalaman, anak kalau istri anak bermandi senang banget. Paham ya? Itu karena apa? Kalian juga kalau kalian punya pasangan, kalian akan enak kalau lihat pasangan kalian ya bau. Perhatikan. Di antara persentase perceraian adalah disebabkan karena bau. Kurang rapi atau kurang bersih. Maka aneh ada beberapa wanita yang sanggup dia memiliki pasangan merokok. Ya kan? Paham kan? Bisa dibayangkan punya pasangan merokok itu berapa baunya. Nah, maka di sini tadi Syekh juga memberikan contoh mengeluarkan siwaknya terus bersiwak. Sebab apa? Itu adalah anjuran dari Rasulullah. Yang kedua, karena wanita juga menginginkan hal yang sama apa yang diinginkan oleh laki-laki. Kami menginginkan kalian bersih, wangi, dan segala macam. Kalian juga menginginkan dari pasangan kalian seperti itu kan? Ya enggak? Ada yang enggak? Ada yang enggak apa-apa? Nah, maka seperti itu sangat harus dijaga. Jangan sampai penyesalan di akhirnya. Di rumah berdaster, compang-camping, robek sana robek sini ya kan.
Nanti giliran di luar baru cakepnya. Nah, sama wanita-wanita lain juga seperti itu kan? Nah, ini sangat berbalik dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. طيب كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الطيب يحب الله جميل كان يتطيب ويحب ألا يرد الطيب لماذا جميل صحيح المفروض الرجل دائما تكون رائحته طيبة خاصة مع أهله والمرأة كذلك تكون رائحتها طيبة مع زوجها كان ابن عباس يقول إني لأحب أن أتزين لزوجتي كما أحب أن تتزين هي لي. Masya Allah. Nah, di antara tadi kan kebersihan dan wewangian. Nah, ini wangi, Masya Allah. Rasulullah sangat menekankan dalam sebuah hadis karena dikatakan hubbiba min umuri dunyakum as-salas al-islam. Anak pokok والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. Ainam. Nah, di antara perhatikan sabda Nabi SAW diberikan dianugerahkan kepadaku kecintaan terhadap beberapa hal, yakni 3 hal. Yang pertama, wanita. Itu udah normalnya manusia pasti menyukai lawan jenisnya. Maka Rasulullah mengatakan dan berperilaku yang sama. Ya, Rasulullah diberikan anugerah rasa cinta kepada pertama wanita, yang kedua apa? Tib, tahu tib? برفيوم Ini tadi yang dikasih. برفيوم Parfum, minyak wangi. Kemudian yang ketiga, طيبة. apa? Sholat. Nah, 3 hal yang dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk ya parfum. Makanya Ibnu Abbas pernah mengatakan, aku suka berhias. Aku suka berhias untuk diriku, sebagaimana aku menyukai ketika istriku berhias untukku. Jadi kalian juga seperti itu, berhiaslah sebagaimana kalian juga menyukai pasangan kalian berhias untuk kalian. Jangan berhias untuk orang lain. Jangan sampai, nih ya perhatikan, jangan sampai suami kalian dilarang poligami. Ya kan, karena apa? Kalian tidak mau berbagi. Tapi kalian semua melakukan pembagian merata kepada halayak ramai. Paham nggak? Yakin Fitri paham? Nah, suami cukup untuk aku katanya. Sementara kalian komersilkan kepada setiap orang. Berapa berhias, keluar pakai parfum segala macam. Jangan sampai seperti itu. Oke, paham ya? Silakan. ندخل الحلقة الثانية أقول مقدمة نقطع مقدمة مرة أخرى. Baik, oke. Nah, ini pembahasan tentang hak-hak suami ya, pada tahap atau pada hal yang paling penting dan paling agung yang harus didapatkan seorang suami kepada istrinya. Sayang aja waktu episode pertama kalian gak ikut apa kewajiban suami. Tapi seperti anak katakan di awal, ketika kita melakukan kewajiban, saat itu juga kita memberikan hak untuk orang lain. Sama seperti kalian melakukan kewajiban, saat itu juga kalian memberikan hak untuk orang lain. Maka lakukan kewajiban, jangan tuntut hak. Karena ketika setiap orang melakukan kewajibannya, saat itu jugalah seseorang mendapatkan haknya. Ya